Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan saya ini saya akan membawakan topik anemia yang telah diberikan dosen pengampu saya yaitu Ibu Irma SKM MKes dengan mata kuliah Epidemiologi Gizi. Selanjutnya saya akan memperkenalkan diri. Jadi nama saya Siti Anisa Isdihar dengan NIM 210305501034 dari kelas D 2021, jurusan Gizi, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan, Universitas Negeri Makassar. Selanjutnya ada pun topik yang akan saya bahas yaitu ada 6 poin. Yang poin pertama itu judul, poin kedua tujuan, poin ketiga ada metode, poin keempat itu hasil, poin kelima pembahasan, dan poin yang terakhir itu kesimpulan dan saran. Jadi sebelum masuk kepada topik, saya akan menjelaskan apa itu anemia. Jadi anemia adalah salah satu penyakit gangguan darah yang ditandai dengan kurangnya jumlah sel darah merah dalam tubuh manusia. Kondisi ini juga bisa disebut sebagai penyakit kurang darah, tetapi tidak sama dengan darah rendah. Kurang darah juga bisa terjadi jika sel-sel darah merah tidak mengandung cukup hemoglobin. Jadi apa sih lagi tuh hemoglobin? Jadi hemoglobin adalah protein kaya zat besi yang memberikan warna merah pada darah. Protein ini dapat membantu sel-sel darah merah membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Jika tubuh kekurangan asupan zat besi dari makanan, maka hemoglobin akan terganggu. Jadi jumlah darah merah atau eritrosit normal pada laki-laki itu berjumlah 4,32 hingga 5,72 juta sel MCL dan perempuan itu sebanyak 3,90 sampai 5,02 juta sel MCL. Sementara itu kadar hemoglobin normal untuk laki-laki adalah 13,2 sampai 16,6 gram desiliter dan untuk perempuan 11,6 sampai 15,0 gram desiliter. Apabila kurang dari itu, maka bisa disebut kurang darah atau anemia. Jika tubuh Anda tidak mendapatkan cukup darah yang mengandung banyak oksigen, akibatnya Anda mungkin merasa cepat lelah atau lemah. Anda juga mungkin mengalami gejala lain seperti sesak nafas, pusing, atau sakit kepala. Langsung saja kita masuk pada topik yang pertama itu judul. Jadi judul dari jurnal yang saya ambil yaitu hubungan status gizi dengan kejadian anemia pada ibu hamil di Puskesmas 3D. Jurnal ini merupakan jurnal kesehatan Tadulako dengan penulis Diah Mutia Rasar dengan volume 5 nomor 2. Jadi jurnal ini melatar belakangi anemia selama kehamilan adalah masalah kesehatan yang masyarakat utama secara global dengan berbagai faktor resiko antara lain usia ibu dan status gizi. Selama kehamilan, masalah gizi sangat berdampak pada ibu dan janin, sehingga sangat diperlukan perhatian khusus. Pola makan yang tidak memadai selama kehamilan dapat menyebabkan ibu hamil kekurangan gizi yang akan berdampak pada anemia. Proporsi anemia pada ibu hamil di Indonesia dari tahun 2013 sampai tahun 2018 masih mengalami peningkatan yang signifikan. Jadi adapun tujuan dari jurnal yang saya pilih yaitu untuk menganalisis hubungan antara status gizi dengan kejadian anemia pada ibu hamil di puskesmas 3D.
Selanjutnya ada metode. Jadi jurnal ini menggunakan metode observasional analitik dengan rancangan cross-sectional study. Jadi apa itu observasional analitik? Jadi observasional analitik merupakan penelitian yang dilakukan tanpa melakukan intervensi terhadap subjek penelitian atau masyarakat yang diarahkan untuk menjelaskan suatu keadaan atau situasi. Sedangkan, rancangan cross-sectional study itu merupakan jenis penelitian observasional yang menganalisis data variabel yang dikumpulkan pada satu titik waktu tertentu di seluruh populasi sampel atau subset yang telah ditentukan. Topik selanjutnya yaitu ada hasil. Nah, dari jurnal ini menghasilkan dua hasil. Yang hasil pertama yaitu menunjukkan tidak ada hubungan usia ibu dengan kejadian anemia p-value 0,613 lebih besar daripada 0,05 dan terdapat hubungan status gizi dengan kejadian anemia dengan p-value 0,012 kurang dari 0,05 dengan OR sebesar 6.500 dengan 95% CI pada 1,316 sampai 32.0,97. Dan yang kedua, terdapat hubungan status gizi dengan kejadian anemia, di mana ibu hamil dengan status gizi baik cenderung berisiko tidak anemia sebanyak 6.500 kali dibandingkan status gizi kurang. Baik, selanjutnya yaitu saya akan membahas tabel yang terdapat dalam jurnal, yaitu tabel pertama terdapat distribusi frekuensi usia ibu, status gizi, dan kejadian anemia dengan kategori frekuensi dan presentasi. Jadi pada usia ibu terdapat kategori reproduktif jenjang usia 20 sampai 35 tahun dengan frekuensi 52 orang dan presentasi 85,2%. Adapun usia ibu tidak reproduktif, rentan usia di bawah 20 tahun sampai di atas 35 tahun dengan frekuensi 9 orang dengan presentasi 14,8%. Adapun distribusi status gizi, kategori gizi baik sama dengan atau lebih banyak 23,5 cm dengan frekuensi 46 orang dengan presentase 75,4%. Adapun status gizi kategori gizi kurang dari 23,5 cm, frekuensi 15 orang serta presentasi 24,6%. Adapun dan yang terakhir, distribusi kejadian anemia atau variabel kejadian anemia dengan kategori anemia Hb kurang dari 11 gram persen dengan frekuensi 36 orang, presentasi 59%. Adapun variabel kejadian anemia tidak anemia, Hb lebih besar dari 11 gram persen, frekuensi 25 orang, serta presentasi 41,0. Jadi pada tabel pertama menunjukkan bahwa sebagian besar responden dalam kategori reproduktif sebanyak 52 orang atau 85,2%. Sebagian besar ibu hamil memiliki status gizi baik sebanyak 46 orang atau sekitar 75,4% dan sebagian besar memiliki anemia sebanyak 36 orang atau 59%. Pada tabel kedua yaitu distribusi frekuensi ibu hamil berdasarkan usia dan status gizi dengan kejadian anemia. Adapun usia ibu yang pertama ada reproduktif. Langsung saja kita masuk pada hasil. Jadi hasil dari tabel kedua itu menunjukkan tidak ada hubungan usia ibu dengan kejadian anemia.
Hal ini ditunjukkan p-value lebih besar daripada alfa dan terdapat hubungan status gizi dengan kejadian anemia. Hal ini ditunjukkan p-value lebih kecil daripada alfa. Odd ratio sebesar 6.500 dengan 95% CI pada 1,316 sampai 32.097. Hal ini menunjukkan status gizi merupakan faktor resiko di mana status gizi baik akan cenderung beresiko tidak anemia sebanyak 6.500 kali dibandingkan gizi kurang. Koefisien determinan atau kontingensi koefisiensi digunakan untuk mengetahui seberapa besar sih variabilitas variabel dependen dapat dilihat pada tabel. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis hubungan status gizi dengan kejadian anemia pada ibu hamil di puskesmas 3D. Strategi program pencegahan anemia pada ibu hamil menurut WHO tahun 2016 antara lain yaitu pendekatan berbasis makanan dengan meningkatkan keragaman asupan gizi tetap menjadi intervensi utama saat sosialisasi ke masyarakat. Ketersediaan dan aksesibilitas mikronutrien, menyusui ASI eksklusif bayi hingga usia minimal 6 bulan, memperbaiki pemberian makanan pendamping ASI, dan fortifikasi makanan. Peningkatan pengetahuan dan perubahan perilaku diet juga memiliki peranan yang sangat penting dalam mencegah anemia pada ibu hamil. Penelitian yang dilakukan Sunwar et al. Tahun 2019 mengungkapkan bahwa perlunya menerapkan program pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan gizi ibu hamil dan menu makanan berbasis zat besi seperti konsumsi daging merah, ikan, buah-buahan kaya vitamin C, susu, telur, dan sayuran hijau. Dan pada poin terakhir terdapat kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan dari jurnal ini yaitu terdapat hubungan antara status gizi dengan kejadian anemia, di mana ibu hamil dengan status gizi baik cenderung beresiko tidak anemia sebanyak 6.500 kali dibandingkan status gizi kurang. Selain itu, status gizi memberikan kontribusi sebesar 30,6% dalam mempengaruhi terjadinya kejadian anemia. Kemudian adapun saran dari jurnal ini diharapkan seyogyanya ibu-ibu hamil dapat menerapkan upaya-upaya agar dapat meminimalisir timbulnya terjadinya anemia. Selain itu, untuk penelitian selanjutnya dapat menambahkan faktor risiko kejadian anemia pada ibu hamil lainnya sebagai variabel penelitian. Antara lain, pengetahuan konsumsi tablet FE, kunjungan ANC, patrus, jarak kehamilan, serta pendapatan keluarga. Adapun akhir kata yang dapat saya ucapkan dari pemaparan PowerPoint yang saya buat yaitu Upin Ipin makan terasi. Sekian, terima kasih.